waktu orang tengah bermimpi, engkau gontai ayunkan kaki, aduk sampah sana sini. Jelang fajar wajah lelah, tetes belum membawa nafkah, kerja keras mengubah kisah, dari patah jadi tabah. Yang terbuang hidupkan nafas, yang terbuang tak pernah terempas, yang terbuang hidupkan nafas, yang terbuang tak pernah terempas. Pada ramai kesibukan, hadir sosok yang terlupakan, terus gerak dan terus jalan, gambar kemanusiaan. Yang terbuang hidupkan nafas, yang terbuang tak pernah terempas, yang terbuang hidupkan nafas, yang terbuang tak pernah terempas. Yang terbuang hidupkan nafas, yang terbuang tak pernah terempas, yang terbuang hidupkan nafas, yang terbuang tak pernah terempas. Hai Sobat Muda, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu baik-baik saja. Saya Romo Budi dan teman-teman Tambo Jentera Muda ingin menyapa Sobat Muda sekalian dari Wisma Salam ini dalam program Ruang Refleksi. Ruang Refleksi kali ini bertajuk Yang Tersisih di Pandemi. Beramai-ramai Senin
terakhir. Harga cabai anjlok dari Rp50.000 per kilogram kini turun menjadi Rp5.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Itu bentuk gini mas, petani itu kan sudah seperti kayak frustasi ya. Dalam buku Lugano Report, Susana George mengatakan bahwa manusia yang tidak dibutuhkan sistem akan tersisih. Jangan-jangan dunia ini atau kita memang sudah biasa menyisihkan yang lain. Seperti yang dinarasikan dalam lagu yang terbuang, hadir sosok yang selalu terlupakan. Sebut saja lansia, makin tersisih di masa pandemi ini. Pandemi melahirkan yang tersisih. Hal ini juga terekam pada survei kecil yang dibuat oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. 110 responden mengatakan yang tersisih di pandemi ini adalah rakyat kecil atau yang berpenghasilan kecil 44%. Semua orang 13%. Pelaku UMKM 6%. Pasien COVID-19 5%, tenaga medis 5%, lansia 4%, ojek online 2%, perantau 1%, dan yang lainnya. Salah satu rakyat kecil yang berpenghasilan rendah adalah petani. Halo sahabat muda, sehat-sehat ya. Kali ini kita sudah berada di tengah sawah. Kita sekarang ini juga sudah bertemu langsung dengan pemilik sawah yang saat ini ditanami oleh cabai-cabai yang sangat merah membahana. Maka kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol dan tahu banyak hal tentang seorang muda juga yang nanti kita akan kenalan, masih berusia muda banget, 26 tahun, dan dia benar-benar menghidupi dan menggeluti sebagai petani, sebagai pilihan hidupnya. Oke Mas, sugeng siang. Siang. Kenalan Mas, Mas sinten? Bowo Agus Rianto. Mas Bowo nggih, nggih. Mas Bowo tinggalnya ting pundi? Di Remame Babadan. Oh, teng Remame Babadan mriki nggih, cakep mriki nggih. Nggih. Jadi ini sawahe Mas Bowo gitu nggih. Ditanduri napa mawon niki Mas sawahe? Nah, ditanami cabai. Cabai nggih. Semua. Cabai. Mas Bowo kan masih orang muda, 26 tahun. Iya. Kok bisa tertarik dan terus menghidupi sebagai petani ini kok pripun Mas? Nggih, saya cuman apa? Bantu orang tua. Oh, bapak saya kan udah nggak bisa apa-apa. Oh, nggih. Terus disuruh nanam cabai dari dulu udah 4 tahunan lebih lah. Bapak saya juga di rumah nggak bisa apa-apa. Sekarang ya gantian saya gitu. Daripada nggak ada yang ngurus sawah gitu. Yang membuat senang Mas Bowo menjadi seorang petani napa Mas? Napa nggih? Kula meng seneng meniki meng nek nanam cabai kalih napa-napa iki meng nek seneng le rimbun ngenten iki kalih lemu-lemu niku kula remen ngene. Berarti lu yang ngrumat tenanan nggih Mas Bowo nggih. Nggih. Dibantu sinten mawon Mas nek ngrumat ngeten niku padahal niku sawahe luas banget niki tak etok-etok wonten 3 kotak punjul niki. Niku dibantu ibuke kula kalih rewangi kula gangsal. Wow, berarti penonton sing rewangi gangsal wong. Nggih, kalih ketambahan ibuke kula. Oh, nggih, nggih, nggih. Niki sedanten ditanduri cabai ngeten nggih. Nggih. Baik, gini Mas, ini kan sekarang ini kita masuk masih dalam suasana pandemi virus corona ngeten nggih Mas nggih. Nah, terkait dengan virus corona niki Mas, pripun sih kahanan harga ketika Mas Bowo panen? Ini kan habis panen raya nggih. Tak delok niki cabene nggih banyak yang merah-merah. Niki pripun Mas terkait dengan harganya atau kebutuhan pasar terkait dengan permintaan bahan makanan cabai niki pripun? Kalau harga cabai ya sekarang lagi turun, Mbak. Karena ada kahanan seperti ini toh. Harganya sampai kemarin jual 7.000.
sama yang kemarin ya sebelum pandemi itu masih harga 25 lebih gitu. Oh, selisihnya kathah nggih berarti. Ya, perbandingan ya separuh. Nggih, malah sepertigane nggih. Iya. Tapi permintaan pasar itu Mas, maksudnya kebutuhan yang diminta oleh pasar, kebutuhan cabai atau tanaman-tanaman yang lain hasil pertaniannya Mas Bowo niki gimana? Tetap sebenarnya masih dibutuhkan banyak, masih diminta banyak atau gimana Mas? Masih diminta banyak. Masih diminta banyak, tetapi memang harganya turun. Memang ngoten nggih? harganya cuman baru turun itu. Oh, oke. Terus terkait dengan penjualan Mas niku masih gampang nopo susah nggih membuang atau menjual hasil panen ini, masih banyak pembeli atau sekarang susah atau pripun Mas? Kalau masalah jual itu masih gampang, Mbak. Masih banyak yang apa? Yang kalau di sini kan ada pengepul 2 orang. Oh. Yang satu iya. di daerah Kerakitan, yang satu saudaranya ibu sendiri. Oh, berarti Tapi sering yang ngambil saudaranya ibu sendiri. berarti pun kados langganan itu Nggih, nggih. langganan. Nggih. Terus kan Mas niki kan tak delok-delok panenane kan tesih banyak nggih niki Nggih. kula pun muter-muter niku sing dereng dipanen pun tesih kathah ya gitu Nggih. nggih. Nah, ini masa-masa sekarang juga masih pripun Mas, penjualannya terus permintaannya. Terus jenengan sebagai sing ngopeni, sebagai seorang petani pun ngopeni saka bibit nggih, celek kasih tekan sakniki niku pripun Mas dalam masa-masa sekarang sing diraoske Iya. jenengan? Kecewa, Mbak, masalah harga sampai harga 4.000 7.000 kemarin sampai sekarang, Mbak. Kalau kemarin kan senengnya kan harganya naik melonjak Nggih, nggih. sampai 30 25. Kok sekarang sampai 7.000 4.000 itu. Nggih, nggih. Cuman seperti itu yang di keluh ke saya sama saya sendiri, Mbak ya. Nggih, nggih. Cuman itu, Mbak. Nggih. Ting jenengan tetap semangat to Mas Semangat, ngopeni niki tanduran-tanduran sing bener-bener watah nih. Masih semangat, Mbak. Wong gimana kalau enggak diopeni ya sami mawon. Nah, nggih, nggih. Sama aja enggak. Nanti yo cuman sekedar besok kembali modal awal enggak apa-apa daripada enggak balik modal gitu, Mbak. Nggih, nggih. Penonton rencana Mas setelah cabai nopo atau ceritakan pernah nanam nopo mawon gitu. Kemarin itu saya cuman pernah cabai, Nggih, timun, nggih. jagung, sama pari, Oh, nggih, nggih. sama terakhir itu melon kemarin, Mbak. Cuma Tapi itu. yang sering ditanam Cabai, cabai itu. Mbak. Kenapa Mas pilihannya cabai itu? Ya cuman seneng lihat rimbunnya itu, Mbak. Kalau cabai dari dulu saya seneng, Mbak. Sampai apa dulu aku masih SMA juga ikut masih ke sawah. Oh. Cuma ikut nyemprot sama Iya. ngecor tanaman itu. Tapi kalau yang pari atau yang lainnya saya nggak suka, Mbak. Oh. Cuman apa ya, ngerasa ini beda, Mbak, di sawah cabai sama pari. Kalau cuman pari kan cuman mengaliri air, cuman kalau udah ya udah. Oh. Kalau di cabai kan apa bersih nyabuti tanaman, Nggih. suket apa itu sama apa ngiketin biar nggak jatuh. Oh, nggih, nggih. Berarti nganu nggih, tantangan ngrumatnya kathah cabai Nggih. gitu nggih, Mas. Banyak aktivitas, banyak yang harus dilakukan ngoten nggih. Nek carane kula nanam cabai niku ming napa nggih? Nandur gawean. Ben nek napa mboten teng griya ki meng anu, Mbak. Bingung ngasing napa, Mbak. Dadi nampane nanam cabai kan Nggih. kalau sak wayah-wayah kan bisa ke sawah. Kayak itu nanami apa? Nyabutin rumput Rumput nggih. sama mepeli cabai apa yang bawah-bawah ini di pepeli itu, Mbak. Oh, nggih, nggih, nggih. Biar tumbuhnya ke apa? Biar tumbuh tinggi, biar Tinggi. Oh. enggak di samping-samping bawah itu, Mbak. Nek kados ngeten iki panennya berapa lama sih, Mas? Panennya 110 hari. 110 hari selama niki terus menghasilkan cabai niku selama pinten bulan? 100 hari, 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh terus-terusan gantian ngoten nggih. Gantian, Mbak. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti selama iki memang Mas Bowo paling suka dan lebih berminat ngrumat Nanam cabai. tanam cabai gitu Iya, nggih. Mbak.
Nah, sekarang kan terkait dengan masa pandemi ini kan tadi juga udah cerita harganya turun. Iya. Nah, mungkin Mas Bowo punya harapan sebenarnya harapan Mas Bowo karena Mas Bowo seorang petani cabai dan sawahnya juga luas, hasilnya juga banyak. Apa sih yang diharapkan Mas Bowo? Ya itu Mbak, cuman mainnya ya harganya stabil kayak dulu sebelum pandemi COVID-19 itu Mbak. Ya main cuma itu sama apa ya, biar nggak turun harganya, nggak turun gratis kayak sekarang ini Mbak. Berarti kalau seperti itu juga kita juga berharap pada pemerintah ya, biar pemerintah itu juga sekarang melihat petani gitu ya. Caranya nggih kasarane Jawa gitu apa nggih Mbak nggih. Rekosone seorang petani gitu Mbak. Nggih. Kemarin kan mau Lebaran itu juga masuk dalam suasana pandemi ya. Ini juga permintaannya gimana, nggak banyak juga? Pas ajeng bodo nih kok. Kan bodo sudah masuk ke pandemi. Oh nggih. Karena kan biasanya kalau bodo niku kan harganya tinggi nggih. Langsung drastis tinggi. Niki wingi pripun Mas? Wingi. Kalau mau bodo itu harganya sampai 15.000 Mbak. Oh, lumayan nggih. Baru apa? Bodo H+2 itu baru turun Mbak. Langsung turun 7.000 niku. Biasanya kalau yang kemarin-kemarin nanam cabai, kalau habis bodo biasanya naik Mbak. Tapi kalau sekarang kok malah turun gitu Mbak. Jadi itu ya yang diharapkan, semoga kedepannya lebih naik lagi gitu ya, harga pasarnya lebih diperhatikan lagi sama pemerintah. Bagaimana petani kita akan berdikari jika kita terus dibanjiri impor pangan? Sejak tahun 1960 hingga sekarang, Indonesia selalu impor beras. Impor jagung dimulai sejak 1989 sampai sekarang. Tahun ini direncanakan impor gula 781.828 ton. BPS menyebutkan sepanjang Januari 2020 impor bawang putih mencapai 1.508 ton senilai 1,8 juta dolar AS. Impor kedelai 1,31 juta ton dan kacang tanah 186.000 ton. Meski Indonesia memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia, impor garam mencapai 2,9 ton untuk 2020. Kabar baiknya adalah dalam 5 tahun terakhir, beberapa kinerja ekspor beberapa produk pertanian kita menunjukkan tren yang positif. Produk yang menonjol adalah komoditas sawit. Semestinya pemerintah memulihkan Indonesia dari ketergantungan impor pangan dan menguatkan ekspor pangan dengan memperkuat produksi dalam negeri yang 5 tahun terakhir ini mulai bangkit. Apalagi Badan Pangan Dunia mengeluarkan peringatan akan adanya ancaman krisis pangan global akibat pandemi COVID-19 ini. Ironi, jika manusia mati di lumbung pangan sendiri, mati di negeri yang indah ini. Kisah tanah indah yang bertabur cahaya surya, biru luas samudra, berderet gunung, teduh dan anggun. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kesedihan sirah, semua bahagia, tak ada
kesedihan sirna, semua bahagia tak ada di dunia negeri yang seperti ini. Aku lahir, hidup dan mati di negeri terindah di bumi. Beruntunglah aku berada di sini. Oh, 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 Tak ada di dunia ini negeri seperti ini. Aku, hidup dan mati, berada di negeri yang indah ini. Beruntunglah aku tinggal di negeri ini. Bersama saya, Mas Robi, yang nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan keberuntungan kita hidup di negeri yang indah ini, negeri Indonesia. Sekaligus kita juga akan melihat dan menatap ke depan apa yang harus kita buat supaya kita tetap merasa indah, nyaman, hidup bersama di Indonesia ini. Halo Mas Robi. Halo Romo Budi. Gimana kabarnya? Baik Romo. Bagas Waras sehat? Bagas Waras sehat. Sekarang aktivitasnya di rumah saja ya tentu ya? Iya. Tetapi masih dengan berbagai kegiatan yang dibuat. Mas Robi ini kan apa ini, penggiat pertanian organik ya? Atau trainer, asesor katanya pertanian organik SNI ya? Mungkin bisa kenalan dulu supaya teman-teman di sana tahu Mas Robi ini gerakannya apa sih? Oh iya. Oke Romo Budi, terima kasih. Salam untuk pemirsa semua di channel Romo Budi ya. Channel Tambu Jentera Muda. Perkenalkan, saya itu dikenal Robi N, tapi nama lengkapnya Robai Linduru. Tadi ketemu Romo In ya, muridnya Romo In waktu tahun 2012 kuliah di Sanata Dharma pendidikan bahasa Inggris. Tapi setelah lulus saya lebih memilih terjun di dunia pertanian, bagaimana mengembangkan teknologi yang membantu petani bagaimana meningkatkan hasil dan juga merawat lingkungan tanpa merusak, bebas pupuk dan pestisida sintetis. Itu impian saya dengan hasil yang maksimal. Oke, ini menarik ya. Jadi kan ini suasana pandemi, ya kan? Lalu banyak hal yang terdampak ya Mas ini ya. Termasuk para petani ini. Ya kan? Kemarin saya juga pernah ketemu teman petani, jadi dia apa itu panen cabai, bagus-bagus, tapi di masa pandemi ini harganya rontok. Ini kan juga problem bagi kita semua. Lah menarik ini, ketika petani juga merasa harus merasa seperti itu bahkan di masa pandemi. Tetapi nyatanya kita itu juga punya potensi terkait pertanian, ya kan? Ada potensi tapi juga ada tantangan. Dan Mas Robi ini kok juga memilih di wilayah yang seperti itu, ada tegangan-tegangan seperti itu. Ini awal mulanya gimana nih Mas? Ya awal mulanya kebetulan Bapak itu dia budidaya durian menoreh dulu. Lalu setiap saya pulang kuliah itu saya amati dia mupuk tanaman itu pakai NPK. Lalu kalau habis itu dia semprot dengan pestisida. Dan yang terjadi itu ketika habis semprot kok baunya kan mulai menyengat, lalu
saya kok tayang-tayang pusing ya. Lalu saya itu jadi penasaran, ini kenapa, apa yang membuat saya pusing ketika saya menghirup baunya itu. Lalu saya mulai searching di internet dan hasilnya baunya itu mengakibatkan penyakit yang luar biasa. Misalnya mutasi gen, ya kanker, ya macam-macam penyakit yang bisa merusak kehidupan itu sendiri. Merusak ya bapak saya dan saya sendiri dan lingkungan. Dan yang kedua, efek dari penggunaan pupuk di polybag itu tanahnya jadi bantet sekali. Tidak bisa menyerap air. Dan boros air dia. Lalu tanamannya harus dipupuk dan pestisida terus. Dan itu membuat saya ada ketakutan. Ini kan bagian dari pengerusakan diri saya sendiri dan bapak saya. Lalu saya mulai solusinya apa? Ya tidak lain ya kembali ke pertanian organik, jangan pakai itu dan pakai yang organik saja. Yang ramah lingkungan dan tidak merusak tanah tadi. Tapi apa yang terjadi? Kita mulai pakai organik ya, kompos, kita pakai formula organik yang sudah ada, tapi hasilnya ya tumbuhnya tidak sebanding ketika kita NPK misalnya. Ada yang formula lain kita coba lagi, tapi masih ada hamanya, jadi kita masih pakai pestisida lagi. Kita buat pestisida alami, nggak mempen, nggak kuat. Jadi kompleks, formula yang ada itu tidak menjawab apa yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Akhirnya ya sebagai budidaya petani durian ya merasa ya kembali lagi ke mau tidak mau kembali lagi ke yang kimia tadi. Tapi saya punya keyakinan mestinya organik itu bisa baik, bisa lebih baik. Seandainya mungkin bisa diformulasi ulang atau dibuat ulang formulanya sehingga bisa meningkatkan hasil itu. Misalnya kembali ke organik dengan konsep sekarang kan butuh waktu 3-4 tahun baru bisa kembali normal, sehat. Tapi saya yakin pasti bisa lebih cepat. Ya, dengan saya mempelajari formula 5 tahun ke sana kemari, formula ini, formula itu, ketemu praktisi ini ya yang buat. Akhirnya saya menemukan sebuah formula itu yang bisa aplikasi saat itu hasil meningkat. Ya. Dan itu sudah diaplikasikan ke beberapa petani juga ya? Kita sudah aplikasi dengan berbagai petani dan testimoni mereka ya signifikan hasilnya. Hasil produknya ya? Hasil produknya signifikan. Yang jelas sehat. Sehat ya. Lalu produknya bagus ya? Dan biaya produksi jadi menurun, kualitasnya meningkat. Berarti gini ya Mas ya, artinya kan kita punya beban terkait atau sistem atau apalah ya pola pertanian yang sekian lama dibuat seperti itulah ya, yang apa tidak organik ya, sehingga merusak segalanya. Artinya dengan yang dibuat Mas Robi ini sebenarnya bisa mengubah ya tatanan yang selama ini dibuat atau memang sengaja dibuat mungkin ya untuk petani, karena kenyataannya kan petani kita juga banyak, tetapi makin lama ini karena makin petani ini ya gimana ya, tidak punya ruang lebih luas, lalu penghasilan juga makin dikit karena produk yang semakin juga naik turun, sehingga kaum muda pun kalau ditanya itu udah nggak mau jadi petani nih. Nah, dengan pola Mas Robi bisa diubah ya pola, artinya pola ini sistem-sistem yang kemarin ini mungkin dengan hal-hal yang mulai dari yang dibuat itu. Ya sebetulnya kalau dilihat petani itu sesuatu yang seksi dan menarik ya. Tetapi apakah semua orang punya niat untuk memperbaiki? Karena kalau kita ngomong petani itu sesuatu yang kompleks. Mulai dari sistem produksi yang seperti Romo tadi itu penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Seperti kita ketahui dan penelitian-penelitian yang sudah terjadi, penggunaan pupuk sintetis itu meninggalkan residu, Romo. Misalnya logam berat. Semakin lama, semakin banyak logam berat yang tinggal di dalam tanah. Dan itu tanahnya rusak, Romo. Kalau logam berat ada di dalam tanah, lalu dia kan masuk ke jaringan tanaman. Kalau masuk ke jaringan tanaman ya kita makan di jaringannya, kita konsumsi dan yang mengakibatkan kita ya sakit.
penyakit orang kota dan orang desa jadi sama sekarang ini. Jadi nggak ada bedanya karena mengkonsumsi produksi yang sama. Itu yang masalah penggunaan pupuk. Terus bagaimana dengan hasil produksi petani? Seperti Romo tadi melihat dengan pandemi ini harga cabai menurun misalnya. Atau malah nggak laku, jadi petani hanya buang-buang saja di lahan seperti terjadi di media juga. Kalau kita bicara mengenai di kondisi pandemi, memang wajar Romo, karena pandemi ini kan semua yang butuh cabai itu kan hotel-hotel, pasar-pasar, rumah makan, restoran. Sekarang semua tutup, orang pada di rumah ya. Jadi ya wajar kalau memang tidak ada yang membutuhkan, sedang tidak ada. Tapi nanti kalau dalam kondisi normal, kalau kita bicara harga cabai memang kita harus bicara dengan sistem pemerintah, bakul-bakulnya juga, pembelinya siapa, jadi menjadi lebih kompleks Romo. Itu bisa dilakukan terobosan sebetulnya kalau dibangun sistem petani itu dididik, dilatih, dicerdaskan, dia bertani dengan baik, lalu diatur sistem produksinya. Jadi kadang petani itu sekarang harga cabai naik, kan seperti judi, naik turun itu, atau pasang surut seperti laut ya. Terus nanam cabai semua, terus habis itu padahal cabai, kebutuhan cabai itu sudah hanya kalau 10 orang yang butuh cabai ya cuma 10 aja. Kalau nanam 20 mestinya yang lebihnya 10 ya nggak laku kan. Nah itu salah satu kelemahan petani kita itu bagaimana manajemen produksi itu diatur, bisa dibaca sih. Orang sekitar Salaman ini yang butuh cabai berapa? Yang nanam yang dibutuhkan aja. Yang lain yang kan bahan yang dibutuhkan, ada tomat juga, ada sayuran yang kalau semua nanam cabai, sayuran butuh, akhirnya harga sayur naik, semua nanam sayur. Maka sebetulnya dibuat sistem yang bisa mengatur produksi itu Romo, bisa. Dalam produksi memang kalau bicara ini nanti kompleks mengenai lembaganya, ya mencerdaskan petaninya, ya membuat sistem konektivitas antara konsumen dengan konsumen atau bisnis dengan bisnis contohnya itu Romo. Kalau petani terus kalau mau bagaimana petani itu bisa seksi bagi anak muda. Ya gimana seksi Romo bertani ya malah utang. Betul. Nanam cabai setelah jual cabai masih utang pupuk dan pestisidanya di toko pertanian. Jadi ya melihat orang tuanya yang utang, yang nggak ya hidupnya susah ya siapa yang mau jadi petani Romo? Lalu tidak untung ya? Iya nggak untung, iya. Mungkin pas-pasan itu? Ya pas-pasan hidupnya. Hanya karena itu dibiarkan atau memang petani dibiarkan begitu atau ya nggak tahu atau petaninya yang ya seperti memang kita harus klasifikasi nanti petani yang mana dulu yang kita bicarakan itu kita harus melakukan analisa pasar ya petani ini masalahnya di mana sih, masalah penjualan atau masalah produksi atau masalah pemupukan kan harus dianalisa Romo kalau nanti bicara ke petani. Tapi bagaimana dengan anak muda supaya itu menjadi menarik bagi mereka Romo? Sebetulnya anak muda itu petani sekarang kalau bicara traktor dan cangkul ya siapa yang mau ya mas-mas juga di sini pasti juga ya yang mau lah bawa cangkul aret ya nggak mau kan. Tapi kalau kita bicara pertanian dengan teknologi contohnya dengan tidak bicara cangkul, tidak bicara traktor tapi bisa bertanam itu lain lagi sama anak muda malah menjadi tantangan bagi mereka. Bagaimana kita mengelola pertanian kita tetap bisa menanam padi, menanam sayur tanpa harus pakai traktor dengan hektaran contohnya misalnya. Tapi dengan kita mungkin sekarang anak muda kan main WA, oh ini kita bisa ngecek airnya sekarang kita kurang air apa, itu kan bisa diintegrasikan dengan teknologi yang ada sekarang. Saya yakin anak muda pasti tertarik dan pasti bisa dipastikan hasilnya lebih baik. Cuman kalau kita mengarah ke sana memang butuh berbagai pihak, sama juga ya komitmen dari semua pihak juga. Ya mungkin kalau Romo nanti sekali-sekali kalau renungan di gereja disinggung-singgung itu, bagaimana anak muda terlibat aktif, ya membangun pertanian, jangan hanya pasif. Ya lihat kasihan bapak ibu petani itu bagaimana itu dikembangkan dengan teknologi yang ada sekarang, bisa ditingkatkan hasil produksinya, ya sistemnya, ya distribusinya semuanya. Tapi kalau kita ikut semua terlibat bisa Romo. Saya yakin anak muda tertarik. Contohnya dia buat aplikasi, menggunakan aplikasi semua bisa dicek dengan HP sekarang.
cara menyiram, menanam semua bisa diciptakan Romo seperti itu. Dan saya sudah mencoba sedikit-sedikit bagaimana kita mengembangkan sistem aquaponik. Gimana itu Ternak aquaponik? ikan. Nah, sekarang ternak lele misalnya di emperan rumah bau kan. Sekarang kita buat air lele, kolam lele tidak berbau. Lelenya lebih sehat. Kita bisa panen sayur yang sehat. Dan kita nggak butuh arit cangkul. Kita hanya membuat instalasinya, lalu kita sirkulasi, kita ngecek aja sirkulasinya pagi, beri makan ikan, sirkulasi jalan sudah cukup. Terus sore nanti, sirkulasi beri makan ikan, sirkulasi jalan udah cukup. Nanti ya tinggal kita panen hasil sayurnya dan lelenya. Jadi tidak perlu nyangkul itu Ya ya? enggak perlu. Jadi sirkulasi air gitu ya? Disirkulasi saja. Jadi lelenya ikannya sehat, Ya, tumbuh sayurnya sayurnya juga sehat, bagus ya? tanpa pestisida dan sintetis semua sehat. Berarti memang perlu ya terobosan-terobosan Ya. seperti itu ya? Iya. Untuk teman-teman muda terutama ya, yang Ya. semakin lama makin nggak minat nih sama petani ini. Padahal butuh pangan. Iya. Ya terobosan dan komitmen bersama, Romo. Kita harus membicarakan yang karena kenapa? Mungkin di level profesor sekarang petani itu sering gagal panen, lalu nggak baik. Tapi biarpun nggak begitu petani itu, mau gagal mau berhasil tetap dia tanam, Romo. Betul itu. Tetap mau Iya. berhasil mau apa, tetap dia besok tanam. Makanya kita tetap sampai sekarang masih bisa makan nasi, Romo. Betul itu. Jadi Tapi apakah semua orang punya komitmen untuk membantu orang yang seperti itu? Iya itu. Ya termasuk anak muda punya komitmen nggak? Habis belajar tidak main game aja, memikirkan petani itu loh, bagaimana itu dibantu, difasilitasi. Termasuk juga sistem besar ya mungkin ya untuk negara kita ya. Mungkin Mas Robi bisa memberi catatan juga untuk konstelasi ini kan, petani ini di sirkulasi lingkaran besar kan, terkait sistem macam-macam. Karena kan ya sudah rahasia publik lah, kita itu selalu impor ya, apapun, bahkan garam loh Mas Robi, ya kan? Mas Robi ini garam ini loh, kita punya pantai sepanjang berapa itu garam aja impor loh ini. Nah mungkin ada catatan-catatan lah untuk juga untuk konstelasi besar ini. Iya. Misalnya kalau garam import ya karena nggak ada yang buat garam tuh Romo. Lautnya luas, garamnya potensial tapi nggak ada yang ngelola. Kalau yang ngelola siapa kan mesti kita tahu kan siapa yang mau ngelola sumber daya itu. Kalau itu ada niat baik, semua bergerak tadi itu ya dikelola ya, jangan impor garam. Karena seperti Pak Presiden Jokowi juga baru mengungkapkan semua orang senang import karena dia dapat lebih dari sana. Tapi tadi nggak memikirkan petani itu loh yang bolak-balik setengah mati, mau gagal mau utang ya tetap nanam dia besok. Ya. Semangatnya itu ya. Dan sampai sekarang kita bisa makan Romo karena mereka itu loh. Tapi sampai generasi berapa itu Mas? Ya nanti? ini masalahnya. Masalahnya kan? Ya makanya dengan di channel Tambo ini mengangkat ini juga saya merasa ini kesempatan yang luar biasa bagaimana kita membuka mata bahwa petani itu ya kita itu hidup kita. Kalau semua nggak ada yang mau bertani lalu makan apa kita? Betul. Semua jadi robot emang makan plastik ya, makan tanah. Dia pasti makan nasi, makan beras, makan apa. Jadi jangan hanya memikirkan robot buat ini, pikirkan makanannya juga dong. Untuk menciptakan kualitas anak bangsa yang baik, ya dari makanannya. Kalau makanannya penuh dengan logam berat ya anak bangsanya ya mengge-mengge pusing ya, kankeran ya, anak-anak autis ya, gimana mau menciptakan kualitas anak bangsa dengan porsi seperti itu dari makanan loh Romo. Betul. Ya. Jadi terkait ketahanan pangan itu kan tidak hanya masalah ketersediaannya ya, tetapi kualitas pangan itu sendiri ya. Dan itu yang ditempuh Mas Robi juga ya di wilayah itu ya. Jadi mencoba supaya kalau produk pangan kualitasnya juga bagus. Apalagi kalau gini ya, pandemi ini kan nggak pernah kita pikirkan. Dan katanya salah satu yang bisa melawan kan imun gitu. Dan terbukti juga. Dan imun itu dari mana sih? Dari makanan gitu kan. Baru sadar kok. Kita tuh makannya apa ya? Kita kan pernah makan itu apa yang tanaman kecil yang apa? Microgreens. Microgreen itu ya. Sultan salad. Ah itu. Itu saya makan enak sekali dan itu sehat sekali ya. Jadi saya bayangkan kalau anak-anak itu makan seperti itu, semuanya tersedia itu kan. Kalaupun ada misalnya penyakit apapun ya, pandemi seperti COVID ini kan kita bangsa Indonesia udah
kebal ya. Ya, bisa dihalau dengan kesehatan tubuh kita, kan sudah ada imun sendiri dalam tubuh kita untuk mendeteksi dari luar, dan itu dilawan. Diam aja kita, kalau tubuh kita sehat sih udah baik-baik saja. Misalnya Romo, situasi yang sama di luar, dia naik motor hujan-hujan, 2 orang. Bisa aja dalam 2 orang itu ada yang habis itu flu, batuk, ada yang biasa-biasa saja. Karena berbeda imun tubuh. Dan ini bukan hoax, sekarang sudah dibuktikan bahwa orang yang bisa bertahan di pandemi adalah orang yang bisa menjaga stamina tubuhnya. Dan stamina tubuh itu adalah diperoleh dari makan yang sehat, yang nggak ada residu, yang full nutrisi, bukan asal kenyang. Tapi salah satu yang perlu kita bangun sekarang itu bagaimana makan yang sedikit. Mungkin Romo udah lihat Sultan Saleh itu kan kita makan sedikit. Gini nih ya. Nah, tapi kita udah merasa ya kenyang, nggak butuh lagi. Tapi coba kita makan banyak, kok masih kurang ya, kok masih lapar. Ya karena kurang nutrisi, hanya sampah saja. Padahal tubuh kita itu kan membutuhkan nutrisi yang cukup. Tubuh membutuhkan nutrisi, bukan sampah. Apalagi residu. Racun ya. Ya racun. Berarti memang gini ya, kalau lalu mungkin yang kita pikirkan untuk teman-teman muda ya, Iya. artinya pangan ini penting, Iya. tidak hanya tentang banyaknya, tetapi lalu kualitas ya. Lalu caranya apa? Lalu tadi kita berbicara tentang terobosan tadi ya, Iya. dengan teknologi, Iya. dengan pola yang baru, Iya. sekaligus ini mau bisa mengembalikan lagi alam ini ya. Ya. Dan mudah-mudahan ini kalau dipikirkan ini mesti akan jalan nggak ini dengan sistem kita ini, sistem yang seperti ini untuk saat ini, untuk Indonesia. Ya. Bisa enggak ini keyakinan Kalau- Mas Robi nih? Iya Romo, terima kasih. Kalau saya sih, saya sudah berjuang 10 tahun di sini. Saya masih punya keyakinan Romo. Kita bisa. Romo tadi mengatakan kita bisa ketahanan pangan. Saya kok merasa kalau kita hanya memikirkan ketahanan itu, ya tidak cukup Romo. Tapi kita harus memikirkan kemandirian dan kedaulatan pangan itu sendiri. Bagaimana kita mandiri tanpa orang lain pun kita bisa menciptakan pangan kita sendiri tanpa ketergantungan dari pihak luar. Pihak luar itu artinya juga Ya, entah import bahannya, entah import tadi Romo, import ini, import itu. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa makan ya. Bagaimana kita menciptakan di ruang, karena konsep yang kita kembangkan di usaha saya sendiri itu yang saya, dan itu juga harapan kita bersama, bagaimana kita menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan keluarga. Karena semuanya kan dimulai dari keluarga. ya. Nah, Jadi, itu lebih sempit memikirkannya, keluarga-keluarga mereka mandiri, berdaulat dengan pangan yang sehat tadi. Dan kalau memikirkan lebih luas, kan ada keluarga yang mungkin tidak bisa menciptakan pangannya sendiri, contohnya karena kondisi, yaitu malah memikirkan yang produksi yang lebih luas, misalnya di lahan yang produksi untuk dijual misalnya. Dan untuk memikirkan tentu kita butuh berbagai tim untuk memikirkan bagaimana itu bisa terjadi, karena sekarang harus di-link media sosial, ya teknologi, ya ekonomi. Kan di Sanata Dharma katanya ada yang ekonomi murni yang bisa mengkritisi sesuatu yang ada. Kita butuh orang-orang seperti itu. Kita butuh romo-romo yang baik, yang komitmen untuk mengembangkan ekonomi misalnya. Butuh umat yang punya komitmen bareng untuk itu. Jadi harus ada ya kebersamaan ya untuk ya bersama-sama menghadapi masalah ini, karena ini udah masalah sistemik. Kalau cuma dihadapi satu-satu ya dipidus satu-satu, virus satu-satu udah selesai. Tapi kalau kita bareng itu ada kekuatannya. Seperti lidi Romo ya, mungkin semua orang tahu sapu lidi itu kan untuk nyapu. Tapi coba kalau cuma satu ya nggak ada artinya. Mau nyapu apa paling nyabeti kiri atau nyapetin kiri nggak kuat ya. Iya Romo. Berarti kan perlu, kalau kita bicara sekarang new normal itu justru ini kesempatan sebenarnya ya. Iya, betul. Kesempatan untuk melihat ke depan lah lebih baik terkait juga dengan pangan, Iya. kedaulatan pangan, Iya. kemandirian, dan Mas Robi sudah mulai ya. Iya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat ini juga siapapun lah ya. Iya. Nanti kita bergerak bersama lah. Iya. Tadi lininya macam-macam ya, Iya. dari sektor apapun gitu ya. Dan sekarang kan gereja juga sudah mulai membagi-bagi benih sama masyarakat untuk nanam. Ya, itu sudah baik Romo. Tetapi nanti
sampai dia nanam, sampai produksi itu apa juga itu menyehatkan baik gitu loh. Kadang dari awal benihnya baik terus sampai konsumsi malah pusing ya. Malah mengembangkan pandemi misalnya karena ya orang kalau pakai pestisida lalu dia makan sendiri kan malah repot juga Romo itu kan. Maka umat juga sekarang ayo nanam tetapi nanam yang sehat. Ya kalau bisa lah. Demi kepentingan kemandirian dan kedaulatan pangan keluarga dan kesehatannya, ya jangan pakai pupuk dan pestisida sintetis, pakai yang alami. Dan itu prosesnya sudah ada, Ya. produknya sudah ada, Ya. sekaligus tidak memikirkan harus 5 tahun, 4 tahun untuk Ya. mengembalikan ya, Ya, sebenarnya betul, ya. ya. Artinya memungkinkan, Ya. sangat memungkinkan. Ya, mungkin kalau kita mau benar-benar ikut sistem SNI sekarang dan dunia mengenai organik, memang ada kebijakan yang sudah dibuat. Tadi itu dibuatkan berdasarkan masa lalu. Sekarang ada sistem yang bisa membuat aplikasi sekarang tanpa sintetis atau kimia itu langsung hasil meningkat. Itu kan temuan baru. Nah, itu ya enggak apa-apa, jalan saja. Itu ada hal itu, memang pengakuannya belum ada, tetapi itu bisa dibuat, Romo. Ya. Ya. Artinya ada terobosan-terobosan Ada, lah iya. untuk masa depan, tidak hanya masa depan lah, mulai sekarang ya, Iya. untuk konteks Indonesia Iya. itu sekaligus ya memang kita konkret kita berada pada sistem yang besar, Iya. tetapi ada orang seperti Mas Robi dengan komunitasnya, Iya. tentu di lain tempat juga saya kira masih banyak orang ya, Iya. yang juga ambil bagian di wilayah ini. Iya. Saya kira kita juga nanti akan membuat gebrakan Iya. yang lebih baik lah untuk Indonesia, untuk manusianya, Iya. untuk ketahanan keluarga ya, dan untuk alam ini. Ya, ya mungkin untuk kalau kita bersama-sama itu Romo, salah satu memang yang saya alami sesuatu yang berat itu Romo. Orang sekarang sudah ada pergerakan itu Romo. Dan ada yang ketahuan, ada yang enggak, ada sendiri-sendiri. Nah ketika itu digabungkan nanti egonya yang keluar, ya merasa ini yang terbaik. Maka pesan saya sebetulnya untuk kita memikirkan perbaikan alam ini, menyelamatkan alam sebagai rumah kita yang nyaman ya, yang bebas dari residu, dari macam-macam, termasuk residu yang banyak merusak itu sebetulnya dari pupuk dan pestisida, karena itu semua petani pakai itu loh, itu menyebar secara merata. Mungkin plastik bisa kelihatan, tapi ini kan nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Maka pesan saya, kalau kita mau berkomitmen bareng, bagi yang sudah berkomitmen, ayo kita bareng-bareng saling belajar, kita mencari yang terbaik untuk diri kita, bukan kita saling adu argumen, nanti kita bareng lalu debat sana debat sini, enggak. Saya kira itu belajar dari pengalaman dan juga ya belajar satu dengan yang lain, sehingga percepatannya itu lebih cepat, tidak kalau saling itu habis waktunya, enggak jadi-jadi itu nanti. Dan ada sinergi, kolaborasi ya, yang saling dari segala lini lah, Ya, entah yang betul. ilmuwan, entah Ya, praktisi, ya. entah orang muda juga ya, Ya, orang ya. muda kita. Oke, Mas Robi, Ya. terima kasih atas obrolan kita. Sebenarnya bisa ngobrol lebih banyak ya, ya. Iya, Lain kali mungkin kita sambung, tetapi Ya. ini sudah memberi sesuatu untuk kita, bahwa kita tidak hanya melihat sisi luarnya, Nggih, Romo. masalah pangan itu beras yang dibagikan, Ya. lalu mungkin sayuran yang ditanam tiba-tiba, tetapi kita diajak untuk mulai memikirkan lebih dalam lagi Ya. terkait kesehatan dari Ya. residu yang mulai Ya. kita buang karena kita mulai dengan yang organik itu, sekaligus itulah yang dinamakan kemandirian pangan, Ya. ketahanan pangan, dan Indonesia saya kira bisa dengan teman-teman mudanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Kita tinggal bersama dengan sebuah sistem dunia yang mengatur kehidupan kita, yang saat ini juga digempur dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi sistem yang kita buat ternyata tidak menjadikan manusia memiliki rumah bersama bagi semuanya. Maka pada situasi ini, semoga hidup kita tidak hanya dibiarkan mengalir begitu saja, tetapi kita mulai berpikir secara kritis melihat situasi yang ada ini. Kita mulai membaca lebih dalam peristiwa-peristiwa yang ada.
sehingga kita menyelam lebih dalam tentang kehidupan, tentang kebenaran, tentang kehidupan yang nyata, yang lebih sejati. Itulah yang disebut retak dari dalam. Itulah yang disebut going beyond. Saya Romo Budi, Robi, Eva, Richard, dan Hendrik, dan kawanan Tambu Centira Muda mengucapkan terima kasih bagi teman-teman, saudara-saudari, sobat muda yang menyaksikan Ruang Refleksi kali ini. Saksikan Ruang Refleksi episode berikutnya. Kami undur diri. Halo konco-konco, ngopo seneng dhewe? Bebaskan ekspresi, kita capek mati. Padang peteng urip, kita tanggung bareng. Capek medelangga, seduluran kaya. Sing lagi ruwet pikire, sing lagi sedih atine, sing lagi entek duwite, sing lagi abot sanggane, sing lagi pedot tresnane, sing lagi ambyar uripe. Ayo kesini merapat ke Suraman, kita sikat. Halo konco-konco, ngopo seneng dhewe? Bebaskan ekspresi, kita capek media. Padang peteng urip, kita tanggung bareng. Capek medelangga, seduluran gaya. Sing lagi ngrasake enjoy, sing lagi dinane santai, sing lagi entuk rejeki, sing lagi semangat tinggi, sing lagi cinta bersemi, sing lagi berseri-seri. Ayo kesini merapat, membagikan segala berkat. Halo konco-konco, ngopo seneng dhewe? Bebaskan ekspresi, kita capek media. Padang peteng urip, kita tanggung bareng. Capek medelangga, seduluran gaya.